Sirah pada hari ini. Sekarang jam 5:56, ke isyaknya insyaallah jam 6:35, jadi kurang lebih ada waktu 39 menit. Mudah-mudahan dalam waktu yang pendek singkat ini Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang luas, berikan ilmu yang dalam, ilmu yang manfaat, penuh berkah di dunia wal akhirah. Amin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Baitur Rahman, jamaah kajian sirah hari Selasa malam. Terus gitu. Ini masuk hari Selasa malam. Jadi Seninnya sudah lewat. Ya, kita sudah masuk hari Selasa. Namanya Selasa malam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, senang sekali. Rasanya lama ya tidak berjumpa. Hampir sebulan. Karena 2 pekan sekali, 2 pekan yang kedua bulan September itu kan jadi kan ada kegiatan. Kalau nggih batin, itu ono apa kok tumben yang kegiatan apa kok libur. Ya, alhamdulillah di pekan yang pertama ya di bulan Oktober ini Allah pertemukan. Besar harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya dan panjenengan semua melalui kajian sirah ini, melalui ayat-ayat Allah yang akan saya sampaikan kepada panjenengan semua. Jadi doa kita ini untuk saya dan panjenengan semua. Betul nggih? Ya. Semoga Allah SWT memberikan ilmunya kepada kita melalui ayatnya dalam Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan ilmunya kepada kita melalui ayatnya dalam sunnah Muhammad Rasulullah SAW. Semoga Allah SWT memberikan ilmunya kepada kita melalui ayat-ayatnya, peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai manusia pertama Nabi Adam AS. Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia yang sangat mulia kedua kita semua, yaitu Muhammad Rasulullah SAW, yang hari ini kita bahas sirahnya terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sudah pernah kita pelajari, singgung pada pertemuan sebelumnya, yaitu di pertemuan Senin pertama bulan September kemarin, namun belum tuntas. Insya Allah kita lanjutkan hari ini. Atau poin-poin pentingnya kita kuatkan kembali. Semoga Allah SWT memberikan ilmu pada kita, ilmu yang manfaat, penuh berkah, karena Dialah Zat yang maha berilmu. Ya Allah, innaka antal alimul hakim, karena Engkau lah Zat yang maha berilmu, Zat yang maha bijaksana. Ya Allah, ya Fatah, iftah lana futuhal arifin, innaka antal fatahul alim. Amin. Peristiwa Isra Mi'raj benar adanya, harus diyakini. Dalilnya jelas, Quran surat Al-Isra. Atau disebut dengan Quran apa itu? Surat apa itu? Al-Isra itu. Bani Israil. Karena di dalamnya itu banyak mengisahkan Bani Israil. Namun diawali dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, yang pertama yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dan hadisnya banyak sekali. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmidzi, yang lain banyak sekali yang tidak saya bawa kitabnya. Poin-poinnya aja nanti kita akan kuatkan kembali. Yang pertama, yang luar biasa yang mari kita renungi luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj itu luar biasa. Jadi peristiwa naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit tembus sampai ke Sidratul Muntaha itu lebih hebat, lebih dahsyat dari peristiwa kenaikan Nabi Isa alaihissalam ke langit ketika Allah selamatkan. Yakin hari ini Nabi Isa masih di langit? Yakin. Di mana? Wallahu a'lam. Hadisnya jelas, Qurannya jelas, hadisnya jelas. Bahkan nanti turun ke muka bumi di Menara Putih, dari Timur Tengah, di Suria sana. Nama tetangga, waktu subuh, jadi turunnya di waktu terbang. Terus didapuk jadi imam. Nama tetangga. Bon. Apa yang menjadi renungan kita yang pertama? Siapa yang Allah takdirkan mengalami peristiwa yang luar biasa ini yang belum pernah dialami para nabi, para rasul sebelumnya? Manusia terbaik. Jangan tetap, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang terbaik yang Allah perjalakan satu-satunya. Yang membawa siapa? Yang menemani siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, pembesar para malaikat, malaikat terbaik dari sekian malaikat. Manusia yang terbaik, ya? Terus malaikatnya terbaik. Tempatnya tempat terbaik di muka bumi. Ya? Dari mana tadi? Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Jadi dua masjid, Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa. Kemuliaannya, tingkatannya, masjid mana dulu? Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu, maka Allah sebut lebih awal. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Meski dua-dua ini yang menjadi kiblat para nabi, luar biasa. Nah, terus waktunya Allah pilih waktu kenapa? Malam hari, dan malam yang terbaik ya kurang lebih mulai dari jam 1 itu, jam 2, jam 3 sampai ke subuh itu. Jadi Allah pilih malam-malam yang terbaik sepertiga malam yang terakhir. Jadi malam itu dibagi menjadi 3, masing-masing 3 jam. Berarti mulai jam berapa? Wis mari isak wis digawe rata-rata jam itu asli di isak itu lebih 35 wis tak itu malam. Lah kata lagi ya. Nah, jadi rata-rata jam 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10. Itu 3 jam malam, sepertiga malam pertama. Kemudian yang kedua 10, 11, 12, jam 1. Sama-sama 3 jam. Sepertiga malam kedua. Sepertiga malam yang ketiga 1, 2, 3, 4. Dan subuh kita ini lebih awal, jam 4 kurang 9 atau 10 menit. Jadi lebih 50 atau 51 kurang lebih begitu. Nah, ngerti nggih? Itu luar biasa. Nah, ayatnya Allah mulai dengan tasbih. Nah, ngerti nggih ya? Dengan subhana. Nah, sekarang kapan kata-kata subhana itu diucapkan? Ngerti, menariknya di situ. Yaitu ketika ada sesuatu. Jadi ini ada tuduhan-tuduhan batil kepada Allah. Maka secepatnya kita diperintah untuk mengucapkan subhanallah. Wa qalu takhadallahu walada, dan mereka mengatakan Allah itu katanya punya anak. Subhanallah, Maha suci bagi Allah. Mengatakan mestinya. Nah, ketika kita lupa, Allah tak pernah lupa, kita yang lupa. Ketika kita lupa, maka kita akan membaca subhanallah, bukan istighfar. Ini yang sangat kaprah. Banyak yang nek lali astagfirullahaladzim. Subhanallah. Nek lali dikumpul maca subhanallah. Dan
Nah, rahasianya ayat Isra Mi'raj ini diawali dengan subhana. Berarti peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berpotensi sekali untuk mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menuhankan beliau. Subhanallah. Karena peristiwanya lebih dahsyat dari Nabi Isa. Nabi Isa saja sudah gara-gara diangkat oleh Allah ke langit. Setelah itu baru ada keyakinan, diyakini Nabi Isa sebagai anak Allah. Subhanallah. Maka diawali dengan subhana. Kemudian dalam ayat itu Allah tekankan bi'abdihi, hambanya. Artinya kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya sampai hari kiamat kelak, abduhu wa rasuluh, bi'abdihi, dengan hambanya. Walaupun mengalami peristiwa hebat, tetap hamba Allah, tidak pernah berubah jadi Tuhan. Jelas ya? Itu berikutnya. Nah ini peristiwanya. Langit pertama ketemu siapa? Nabiullah Adam alaihissalam. Langit kedua Nabi Isa sama Nabi Yahya. Langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam. Langit keempat Nabi Idris alaihissalam. Langit kelima Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sampai ke Baitul Maqmur, ke Sidratul Muntaha. Lalu malaikat Jibril tidak ikut masuk, hanya mengantar. Yang masuk adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah nanti ada khilafiyah. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melihat Allah? Nah itu, melihat wujud Allah, itu ada khilafiyah. Tapi yang terkuat di antara para ulama adalah tidak melihat Allah secara wujudnya. Tidak. Cuma sudah ya masuk di ruang itu, tapi tidak melihat Allah, tidak. Karena selama di dunia ini tidak pernah, manusia itu tidak pernah bisa melihat wujud Allah. Kapan nanti bisa melihat? Yaitu ketika di akhirat kelak. Nah, itu yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Betul. Oleh-olehnya apa? Kenapa Bu? Kewajiban sholat. Jadi bukan ibadah sholatnya, tapi perintah wajibnya sholat. Yang awalnya 50 menjadi 5. Yaitu ya subuh, itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu. Berarti sebelumnya itu, sebelum peristiwa Isra Mi'raj, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sudah sholat. Sudah sholat? Sudah. Belum hijrah ke Madinah, ketika di Mekah di awal-awal, ketika dakwah secara sirri, belum jahri, itu para sahabat sudah sholat. Dan sholatnya ya ada qiyamnya, berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Jangan ada. Bahkan sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah ada sholat. Disifati dalam Quran sholatnya, ciri utama, sifat utama ya ada qiyamnya, berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya. Dan ini tadi sudah saya sampaikan tadi, ini renungan kita yang mengalami manusia terbaik. Kemudian yang membawa menemaninya adalah pembesar malaikat yang terbaik, malaikat Jibril alaihissalam. Tempatnya dua tempat yang terbaik, waktunya waktu yang terbaik, dan beliau dengan jasad ruh terjaga dan sadar. Maka dikatakan be'abdihi. Salah satu makna be'abdihi berarti beliau itu ya dengan jasadnya, dengan ruhnya, dengan sukmanya terjaga, sadar, tidak bisa. Itu. Terus makna be'abdihi selain itu ada tadi. Jadi selama-lamanya walaupun beliau mengalami peristiwa yang luar biasa ini, tetap beliau hamba Allah, abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya.
Dalam perjalanan itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat-ayatnya yang menakjubkan. Dan ya, memperlihatkan ayat-ayatnya menakjubkan ya. Tadi ketemu para nabi. Nah itu Rasulullah SAW melihat menemui para nabi, apakah Rasulullah SAW itu mimpi? Tidak, karena berarti jasad dan ruhnya melihat. Berarti melihat Nabi Adam alaihissalam, melihat Nabi Ibrahim alaihissalam tadi itu, apakah melihat ruhnya saja? Tidak. Berarti dengan jasadnya pula. Berarti melihat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jasadnya. Lah kata ya. Lah katanya Nabi Ibrahim alaihissalam sudah wafat. Nah, pertanyaan begitu. Lah ini Allah yang memperlihatkan. Maka diyakini itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya jasad dengan ruhnya sekalian. Boleh kan? Allah maha bisa melakukan itu. Loh kata nawan gampangnya nih hadisnya kuat. Nah, terus beliau ketika di Al-Aqsa itu mengimami. Jadi beliau sholat mengimami para nabi, jadi para rasul. Ini menunjukkan nyata-nyata bahwa beliau itu Imamul Anbiya wal Mursalin. Jadi imamnya para nabi, para rasul, yang paling mulia dari sekian nabi dan rasul. Jadi beliau yang mengimami para nabi, para rasul sebelumnya itu di Al-Aqsa. Kemudian ditawari malaikat Jibril alaihissalam ada gelas yang berisi susu. Kemudian ada gelas yang berisi khamr yang memabukkan. Apa yang beliau pilih? Gelas yang berisi susu. Ini menunjukkan bahwa beliau itu milih yang baik-baik, bukan milih yang buruk. Milih yang bermanfaat, bukan memilih yang madharat. Ya. Kemudian perintahnya adalah sholat wajib 5 waktu. Walaupun hanya 5 waktu, pahalanya itu senilai perintah awal, yaitu 50 waktu. Masya Allah. Jadi bersyukur sekali kita ini jadi umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholatnya ya ora akeh-akeh, sing wajib 5 waktu itu, ibadahnya ya sekian. Nah, usia kita ya 63, 65, 70. Tapi lebih baik balasannya dibandingkan dengan umat-umat terdahulu yang mereka ibadah itu ratusan tahun. Seperti Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, betul. Umatnya yang nggak jauh beda dari itu. Siapa orang yang pertama kali mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj? Abu Bakar. Luar biasa, cepat sekali mengimaninya. Apa nalangnya Abu Bakar sehingga secepat itu mengimani peristiwa Isra Mi'raj yang kelihatan tidak masuk akal? Sederhana, Nabi Abu Bakar alaihissalam, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Siapa yang mengalami peristiwa ini? Rasulullah SAW. Lalu siapa yang membawa berita ini? Orang yang mengalami itu sendiri, yaitu Muhammad SAW. Sementara Abu Bakar melihat dengan nyata, belum pernah teman dekatnya, yaitu Rasulullah SAW itu berdusta. Langsung percaya, karena yang mengalami dan yang menyampaikan berita peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Rasulullah SAW sendiri. Maka tidak ada alasan bagi Abu Bakar untuk tidak percaya, karena memang terbukti tidak pernah berdusta. Sehingga kemudian, masya Allah, ya, malaikat Jibril atas perintah Allah menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan gelar As-Siddiq. Dan di dalam sholat kita minta
Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kita minta seperti jalan-jalan yang ditempuh oleh as-siddiqin, yaitu Abu Bakar, salah satunya. Nah, kata lagi ya, bukan nabi, bukan rasul, tapi as-siddiq. Minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Kita minta itu. Ya. Orang kafir tidak mengimani, bahkan mengejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sombongnya. Seakan-akan peristiwa itu tidak terjadi. Subhanallah, benar terjadi. Makanya diawali dengan subhanallah. Jadi itu. Lanjut, singkat lawan. Maka hikmahnya apa? Apa hikmahnya di sini? Sholat. Kita jaga sholat kita. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ada ayat khusus. Kita surat apa nih? Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah menjelang juz 2 ini. Dan jangan akhir juz 2. Sebelum kisahnya Taulud dan Jalut. Maka para ulama menyebutkan sholat itu berarti mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Maka tawadhu, menghinakan diri, menghamba di hadapan Allah. Sujud ya ngambung lantai, tapi hati dan pikirannya kontak langsung dengan Allah. Allah yang maha tinggi, Allah wa ta'ala, Allah yang maha tinggi. Maka penting akhirnya, karena sholat itu adalah as-salatu mi'rajul mu'min, maka penting bagi kita untuk memperbaiki, menguatkan kembali dandani sholat kita. Penting. Ketika memperbaiki sholat, yang pertama, pegang kuat-kuat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kita ini kan tidak pernah melihat beliau. Maka tetap, para sahabat kan enak meniru, contohnya di depan mata. Nah, kita nggak bisa. Terus nggak ada rekaman videonya, lah enaknya ada rekaman videonya. Enak, terus yakin, mantep, kuat, nggak ada perselisihan. Nah, nggak tetap ya, mau ada video nih, misalnya kata. Tidak ada. Terus gimana cara melihat beliau sholat? Makanya kita perlu belajar mana hadisnya yang di kitab sifat sholat beliau. Di kitabnya sifat sholat Nabi yang ditulis Imam Al-Bukhari bagus. Pernah baca? Ada 2 versi. Ada yang ringkasan, ada yang tebal 3 jilid, itu lebih lengkap lagi. Ada lagi Sholatul Mukmin, judul kitabnya itu tebel. Kitabnya lebar-lebar, tebel ya, 3 jilid. Yang ditulis oleh Imam Al-Syekh Al-Qotoni. Bagus sekali. Itu terkait dengan sholat semen, ya tapi cukup. Sembarang sholat dibahas, seluruh sholat dibahas di situ. Dalilnya kuat-kuat. Dan pendapat ulama diungkap semua. Terus ada lagi kitab yang di kitab Imam An-Nawawi, nama kitab Al-Adhkar. Kalau ingin tahu bacaan-bacaannya yang macam-macam itu di kitab Al-Adhkar itu sudah ada semuanya. Nah, mulai gerakannya disesuaikan dengan gerakannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan periwayatan hadis.
bacaannya yang dibaca apa kita sesuaikan dengan yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW berdasarkan periwayatan hadis dan pemahaman para ulama. Itu penting. Nah, itu baru level pertama. Ayo belajar. Nah, kalau enten jamaah baru awalnya jalur tafsir. Istarakan aja amalia praktis mawon, mulai dari wudhu bersuci, terus wudhu sudah, terus sholat. Pertama saya nyampaikan gerakan itu butuh 4 pertemuan. Bacaannya itu sudah 3 pertemuan turun hari. Itu level pertama. Level kedua itu ngerti makna bacaannya tadi, ngerti makna gerakannya itu apa maknanya di situ. Itu level kedua. Level ketiga khusyuk. Nah, khusyuk pun orang begini dulu. Jadi saya pernah ngaji sama Prof. Rum mengkhatamkan kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Namanya Al-Khusyuk fi Shalat. Di bab khusyuk dalam salat. Ternyata pahala besar kecilnya pahala Allah berikan terkait dengan salat tergantung khusyuk. Ternyata. Dan khusyuk itu gak bisa diperoleh jenengan wis menentang wis gerakannya wis sunah rasul, bacaannya wis sunah rasul, dia ngerti maknanya, belum tentu bisa khusyuk. Karena khusyuk itu adalah hadiah dari Allah, hidayah dari Allah, tanzil Allah turunkan. Maka kita berdoa semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang khusyuk. Dan cirinya orang khusyuk, bekasnya sujud itu tidak hanya ketika dalam sholat. Sujud itu maknanya banyak. Salah satunya adalah mau menghormat kepada manusia sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Seperti Iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, menghormat. Maka orang ketika sholatnya itu khusyuk, maka buah sholat itu adalah bisa memanusiakan manusia. Gak senang tukaran. Sampai pada hablum hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan makhluk Allah semuanya baik. Jadi enak. Jadi bekas sujud itu bukan tanda hitam di jidat. Itu bukan bekas sujud itu yang diharapkan dalam syariat Islam. Tapi ya gak oleh ngelok nih sampai ya nih ono sing jidatnya hitam. Paham ya? Gak oleh ngelok nih. Yang sujud sampai bekas menghitam di jidat itu ya paham. Itu ini bekas sujud bukan. Aslinya ya isi nak kono bekas kata ini. Tapi ya mau bekas ya orang ya sudah. Dan itu tidak menjadi kebanggaan. Lah kalau dijadikan bahan ejekan kancane. Koyo yo sampean. Kok aku lho gak bangga ono bekas ngene iki kan jaluk. Tambah keliru sing kok. Sing delokne ora masalah. Ngaten nyambut. Ngaten nggih. Itu dewetil itu. Yon sewu mawon dia tak sentil ini. Karena hikmah Isra Mi'raj adalah menguatkan sholat, wajibnya sholat 5 waktu, ngapi ibadah sholat. Jenengan takbiratul ihram niku maos napa? Dengan baca takbiratul ihram. Monggo serempak jenengan maos napa? Allahu Akbar. Bersedekap mboten ada angkat tangan bersedekap. Mboten to? Mboten maos napa? Niat Bu, niat wis mantep wau. Niat wis mari, takbir wis mari. Maos napa? Iftitah, doa iftitah. Lah doa iftitah iki jenengan mulai pundi-pundi? Wis kurung aku. Tak badhe wis. Napa tak badhe? Tak tebak. Karena ini sangat kaprah, ngapunten. Di kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Madzhab Syafi'i rahimahullah taala. Itu bacaan takbiratul ihram itu dhewe Allahu Akbar. Lalu ada bacaan iftitah. Sing jenengan waos wawi bibuwa sing tarungokno langsung kabira. Niku mboten kabira. Mulai takbir dulu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sampai ini kemauan
bacaannya. Lah ini kabiro sama kapra, ada bagian hadis yang dihilangkan, ada bacaan Rasul yang dihilangkan. Secara makna ya gak cocok. Wong kabiro itu mensifati takbirnya itu dalam keadaan sebanyak-banyaknya. Tetap Allahu Akbar kabiro, Allah Maha besar, sebesar-besarnya. Maksud saya sebesar-besarnya, bukan sebanyak-banyaknya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Nah terus tiba-tiba kabiro sebesar-besarnya apa nih? Maka ini awali dulu dengan Allahu Akbar kabiro. Hadisnya lengkap ngoten. Pun Bu jenengan pun semerap ya. Mungkin imawas iftitah langsung kabiro napa Allahu Akbar kabiro. Alhamdulillah. Lagi oleh-oleh ngaji gini. Bapak ngoten nggih. Saya sering kudu sing salah kaprayang. Saya di mana-mana itu terdengar itu. Mesti takoni dhisik itu mesti kabiro. Lah termasuk yang ngaji kemarin itu yang di sedati kabiro Pak tak eling tak tunjukkan niki kita ape. Oh niki. Anu terus ono kita ape kok. Anu. Nah, terus mari nyuwun sewu. Ada yang menggabungkan dengan istiftah versi yang berikutnya, redaksi yang berikutnya. Itu beda hadis sebenarnya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Anaknya tetap dipanjangkan karena ini baca hadis, bukan baca Al-Quran. Ya Pak, dengar sih ya. Ini baca hadis, maka anaknya panjang. Betul. Kalau Quran pendek, ini baca hadis. Kan sholat itu kan hadis Rasul. Nah, ngerti. Nah itu tidak diredaksi hadisnya nggak ada ininya, tapi langsung wajah tuh. Luwi aman pi. Solu kama ro'aitumuni musolli ya aman langsung wajah tuh tanpa ini. Terus gak usah berdebat. Ngoten mawon karena meniru sifatnya sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cuman kemudian yang banyak itu kan menggabungkan, gitu. Yang banyak kan menggabungkan riwayat itu. Nah itu khilafiyah para ulama. Ada yang mengatakan pendapat tidak boleh karena menggabungkan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun jangan kemudian secepat itu mengambil kesimpulan mengikuti pendapat itu nanti menyalahkan yang menggabungkan. Jangan. Sekelas Imam Nawawi saja itu membolehkan yang menggabungkan, tidak apa-apa. Karena memang kedua-duanya pernah dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpisah-pisah. Udah apa-apaan dengan digabung. Itu kaliber ulama besar Imam Nawawi tidak berani menyalahkan. Karena kedua-duanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Asli ini sampai ini kuwau sing wa ana minal muslimin itu ngepek gampang. Asli ini lanjutan itu duo ya asli ini nah Islam ini kan memudahkan apa nih sakmono ya sakmono dan asli ini ya durung sempurna asli ini gitu. Nah makanya mari sholat gumedhe paling bener paling apik bacaane makane mari salat iku. Lah niki halo nggih jeneng sewu jenengan yang matur salat assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah langsung berubah tempat duduknya sing kada berubah. Kalau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berubah dulu. Jadi setelah salam posisi duduk tahiyat akhir niku istighfar secepatnya langsung astagfirullah 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 Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Mohon ampun kepada Allah. Belum tentu ibadah kita itu sempurna. Baru jenengan terus ngalih. Apa itu berubah? Sehingga itu kita atas kita kebune imamnya yang bergeser bunganan bungiri atau menghadap jamaah. Jadi tidak langsung berubah, baca istighfar dulu, baca Allahumma anta salam dulu. Baru lanjut dikit berikutnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah niku. Niki hasil belajar saya. Gurune yo enek, kitabe yo enek. Nah ngoten ya. Kepingin karena perintahnya solu kama ra'aitumuni usolli. Ini bener ya jangan ikuti, yang ada kesalahan ya jangan nggak usah diikuti. Bismillahirrahmanirrahim gampang. Ngoten nggih. Nah. Terus sholat itu kan dialog dengan Allah. Menerima perintah sholat ada dialog itu di Sidratul Muntaha itu antara Rasulullah dengan Allah. Maka sholat itu dialog. Harus sibuk mengingat Allah. Aqimi sholata lidzikri, sholatlah kalian untuk ingatku. Jadi sholat untuk ingat Allah terus. Terus sholat itu jadi rekreasi yang menyenangkan. Maka beliau kan pernah berkata kepada Bilal, "Arifna ya Bilal, hibur saya, ya Bilal." Maksudnya Bilal dikongkon i'adzan, dikongkon iqamah dan sholat. Jadi sholat itu rekreasi yang menyenangkan, Masya Allah. Maka setelah jamaah Isya, ya Allah, mudah-mudahan nanti subuh bisa berjamaah di masjid ini lagi, ya Allah. Mari subuh ilim duhur, ya Allah, mudah-mudahan nanti duhur bisa jamaah lagi seperti ini, ya Allah. Itu namanya orang yang hatinya terikat dengan masjid. Jadi salah satu kelompok yang dinaungi oleh Allah di akhirat kelak, dikala tidak ada naungan matahari sangat dekat, orang tenggelam dengan air keringatnya. Di antaranya adalah orang yang hatinya terikat dengan masjid. Siapa dia? Mereka yang hatinya terpaut dengan masjid. Sholat 5 waktu di masjid, mari duhur angan-angan engkau asar nang masjid mana dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sholatnya selalu di masjid. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Dan senang nang masjid itu. Senang. Ya berkumpul teman. Terus dibudayakan di masjid itu ketemu teman tidak hanya salam, tapi salaman. Ngoten aslinya. Ketemu teman iki lho, assalamualaikum, terus salaman. Itu merontokkan dosa-dosa niku. Jenengan boten saya ingatkan jangan sampai alergi dengan budaya salaman di masjid. Yang penting menempatkan di tempatnya. Leres ya, maksudnya ya. Loh, jenengan mantung sholat, ya enggak pas sholat terus salaman boten. Tapi begitu salam, nek saged niku boten langsung metu dhewe-dhewe menyapa teman salaman durung salaman tadi. Itu sunnah Rasul itu begitu, Masya Allah. Itu kalau dibudayakan itu Masya Allah, maka persaudaraan Islam itu akan kuat. Ngaten ya, itu penguatan hikmah-hikmah dari peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun azan ini dengan waos diambak mawon. Nah ini ada lagi 4. Ini yang ketiga ini kan baca sendiri sudah jelas. 4 sudah, yang kelima sudahlah cukup jelas kata dia. Monggo pertanyaan singkat mawon. Wonten malih dua ini dulu tadi. Yang saya Rasulullah waktu mengingatkan tidak melihat langsung Allah ya, tapi berdialog ya. Iya. Gimana berdialognya itu tuh dengan suara itu kan satu, itu melihat di kanannya nanti kan tidak melihat. Ya, mendengar ada suara mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Kedua Ustaz, Iya. dikatakan bahwa takbiratul ihram setelah takbir membaca doa iftitah pada Allahu Akbar. Iya. Apakah doa iftitah yang lain juga memakai Allahu Akbar dulu Ustaz? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya itu kan sholat wajib disunahkan lebih sunah daripada itu daripada takbir Ustaz. Oke, gini, baik, terima kasih. Yang pertama pertanyaan, saya nggak mau bahas lebih dalam. Angel penjelasan. Karena terkait dengan melihat wujud Allah itu khilafiyah para ulama. Tapi yang tak kuat dipahami tidak melihat secara nyata di depan langsung ini tidak. Itu. Ini Ahlussunnah wal Jamaah mengakui itu. Walaupun ada khilafiyah di dalamnya ya. Diarahkan ke situ pemahaman yang pertama. Yang kedua, Allah bukan Allah gabar.
Ini ternyata di Allahu Akbar kabiro, kan yang versi pertama. Banyak versi, ada yang wajah tu wajhiyah, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Semuanya sahih. Semuanya sahih. Bukhari Muslim. Jaga para ulama, boleh semuanya, sahih semuanya. Nah, monggo zakat sok. Cuman kalau di Muhammadiyah di Al-Falah pernah saya pernah ngajar di sana. Itu kalau ngajari anak-anak diarahkan ke Allahumma ba'id baini. Itu yang tak sering tak waca. Ya Allahu Akbar kabiro itu ini saudara kita di NU yang memilih. Ini Gus Bahak menyarankan waca itu. Ya benar-benar ya tak waca kan. Jadi kadang-kadang waca ini. Saya kan lebih sering tidak saling menyalahkan. Tapi memahami kedalaman hadis, ini sih lebih kuat, ini lemah tapi mungkin hasan bisa diamalkan. Itu tak waca. Senang ya itu. Karena itu bagian dari referensi ilmuwan. Ini jenengan ngapal no salah siji tok sampai gak ono apal. Kayak hadis itu cuma Allahumma ba'id baini tok gak ono liyane. Bahaya. Ini jenengan ngapal no Allahumma kabiro tok gak ngapal Allahumma ba'id baini kayak sing ititah cuma Allah kabiro tok. Bahaya juga. Maka enak itu wakil variasi. Saya setuju. Iya, dia ditemani yang mau digunakan guru kita kan nyampaikan ibu tok, membeli sing Allah mabata ini, Allah berkabiro dan seterusnya. Asli yo enten kali baca aja. Mau gak jenengan mau mengkaji khusus tak juga bukunya ayat dikaji bareng enak lah. Nah, butuh waktu dhewe lambat. Ngoten Pak ya. Ojo wis dibagi loro wae. Loro mawon singkat ae ngomong ben terwadai. Nggih, singkat aja akal-akal. Bapak. Napa, Pak? Selesai salam. Napa? Sholat setelah salam. Selesai salam. Oh, nggih. Ketika selesai salam, Nggih. itu sudah dijelaskan untuk membaca istighfar. Nggih. Tapi di sini itu banyak yang ketika selesai salam itu baik imam maupun jamaah yang dibaca alhamdulillah. Jadi selesai salam alhamdulillah ada yang pokoknya selesai salam yang dibaca bukan istighfar tapi alhamdulillah. Kemarin sudah saya tahu Al-Hikmah itu mendatangkan syekh dari Arab Saudi. Namanya saya Said Baroh. Ini hampir ada 3 tahunan. Setelah amal, jadi ngaji kitabnya Ibu Qayyim Al-Jauzi. Terus saya lupa judul kitabnya. Terus disampaikan. Jadi setelah amal solih itu disunahkan baca istighfar. Jadi setelah istighfar itu dibaca ketika amal solih. Untuk apa? Untuk mengangkat kesombongan. Untuk tetap mohon ampun kepada Allah walaupun yang kita lakukan itu benar. Jadi merasa kurang sempurna. Maka istighfar. Dia tidak sombong pula istighfar. Itu. Jadi bukan alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillah ngeten hubungannya dengan syukur. Dia oleh nikmat kan syukur alhamdulillah. Jadi aslinya alhamdulillah itu di Gunung Kathir. Alhamdulillah itu jotentenya oleh nikmat. Alhamdulillah itu asana ala kulli hal, pujian setiap saat. Sampai ditinggal mati bojone yo sewu. Alhamdulillah. Tapi hati-hati sampai ngono ditoyo wong akeh sampean. Aslinya ngoten saya itu aslinya ngoten. Yo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah. Orang bisa tulus kena musibah alhamdulillah. Hebat tok mantap. Berarti dekek kalimat alhamdulillah itu bukan setelah dapat nikmat walaupun itu boleh, tapi asana setiap saat ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, sedih gembira musibah ya tetap alhamdulillah. Hebat sampai iso ngono. Aku dhewe tergawan iso. Sek mikir dhisik, kadang salah dhisik. Baru ini terus istighfar alhamdulillah. Baru ngono. Padahal sabar itu kan sanalika. Jadi sanalika kretek langsung sabar itu baru itu sabar. Itu iso terus sabar. Jadi awak dhewe terus iso sabar. Ngoten ya. Terus hadisnya yang sahih ketika selesai salam istighfar saja. Istighfar.
Cukup ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Ya, terus